Sebelumnya izin saya berdiri dulu Bapak untuk menyapa peserta pada kesempatan sore hari ini. Sebelumnya saya sapa dulu, salam budaya, lestari budayaku. Wah kurang kompak nih teman-teman. Saya ulang lagi ya, salam budaya, lestari budayaku. Oke, luar biasa sekali. Teman-teman, masih ada satu salam lagi yang mungkin akan saya coba nih. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Wah, kurang kompak nih. Jadi teman-teman, nanti saat saya mau ucapkan salam sahabat museum, silahkan tangannya ke atas, kemudian ditaruh di dalam dada. Oke. Baik, saya ulangi. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Wah, luar biasa banget semangat para peserta pada sore hari ini. Namun sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Bapak Dr. Sri Margono M.Hum. Beliau menjadi doktor Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Beliau berpendidikan di S1 Sejarah FIB Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1996, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Sejarah di FIB Universitas Negeri Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2001. Kemudian beliau melanjutkan sekolah Master History di Universitas of Leiden, Belanda pada tahun 2002. Kemudian Bapak Sri Margono melanjutkan kembali sekolah Doktor History di Universitas of Leiden, Belanda pada tahun 2007. Adapun buku karya beliau adalah Kraton of Surakarta dan Yogyakarta tahun 1769 sampai 1874 yang diterbitkan pada tahun 2004. Kemudian ada Pujangga Jawa dan Bayang-bayang Kolonial yang diterbitkan pada tahun 2004. Dan ada juga buku Atlas Mataram yang diterbitkan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau, dan tidak diragukan lagi bahwasanya wawasan beliau tentang Mataram dan Yogyakarta ini sangat luas sekali. Mari kita sambut bersama Bapak Dr. Sri Margono M.Hum. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Hadi. Baik Bapak, boleh sedikit bertanya Bapak mengenai Bapak tertarik dalam mengulik sejarah-sejarah kuliner dari Mataram ini sejak kapan Bapak? Tentunya saya bukan ahli sejarah kuliner ya, tapi sejarah Mataram lebih banyak. Tapi dalam mengkaji sejarah Mataram tentu saja kita sering berhadapan atau bertemu atau menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah-masalah kuliner, masalah makanan tradisional yang pernah ada, yang pernah dikenal dalam sejarah Mataram. Jadi, tapi saya sendiri tidak secara spesial memfokuskan riset saya pada kuliner. Pengetahuan saya mengenai kuliner lebih didasarkan dari pengalaman mempelajari sejarah secara Mataram secara umum. Jika tentu saja nanti kalau pertanyaannya lebih mengarah kepada aspek gastronomi, mungkin bukan pada saya bertanya. Tapi kalau berkaitan dengan hal yang sifatnya umum mengenai kuliner Mataram, saya mungkin bisa mendiskusikan bersama-sama. Oke, baik Bapak. Jadi menjurus fokusnya kepada kuliner Mataram seperti itu Bapak. Kalau dari Bapak Margono sendiri, apa sih yang dimaksud dari kuliner Mataram tersebut Pak? Dari nama apa gitu? Ya sebetulnya ini definisi baru ya, yang kita rumuskan belakangan ini ya. Karena kita dalam sejarah kita mengenal sejarah Mataram dari periode Panembahan Senopati, berdirinya Mataram Islam, sampai kepada nanti terpecahnya Mataram menjadi dua, kemudian menjadi tiga, dan terakhir menjadi empat pada 1755 ya,
perjanjian Kiati itu. Nah, artinya ada satu unity geopolitik yang bisa dipakai untuk ukuran menyebut Mataram itu ada secara geopolitis, secara kewilayahan, tentu saja juga sebagai subkultur kebudayaan Jawa, terutama kebudayaan yang berada di wilayah kekuasaan Mataram. Dan wilayah Jogja Solo ini adalah wilayah intinya dari subkultur budaya Jawa Mataraman itu. Oleh karena itu kalau yang disebut kuliner Mataraman adalah sebenarnya kuliner yang berkembang di wilayah inti dari kerajaan Mataram itu sendiri. Itu. Oke Bapak, jadi kuliner yang berkembang di kawasan Mataram Ya. seperti itu. Nah terus Bapak sejak kapan sih adanya muncul kuliner Mataram tersebut, munculnya kayak makanan-makanan khas, benar-benar khas dari Mataram seperti itu Bapak? Ya tentu saja itu bisa dilihat dari sejak berdirinya kerajaan Mataram ya. Karena sebagai ukuran titik awal dari istilah Mataraman kan mulai dari situ. Walaupun sebelumnya dulu kita punya Mataram kuno ya. Nah, tapi kan kita tidak sedang berbicara mengenai Mataram kuno. Kita sedang berbicara Mataram Islam. Jadi ukurannya ya dimulai ketika Mataram ini berdiri sebagai sebuah kerajaan kurang lebih di akhir abad ke-16 ya, 1575 kerajaan Mataram didirikan dan sampai kemudian nanti pada pertengahan abad ke-18. Ya. Mataram kuno ya Bapak. Ya. Kalau dari segi peradaban kuliner tuh ada perkembangan nggak dari Mataram kuno dan kemudian menjadi Mataram Islam tuh ada kayak perkembangan tersendiri atau tidak? Tentu saja karena Mataram kuno itu merujuk pada kerajaan Hindu Buddha atau kerajaan yang masih menganut agama Shiva. Dalam dulu nggak ada sih nggak dikenal Hindu itu nggak. Orang menamakan Siwo Buddha. Kerajaan Siwo Buddha artinya ya sekarang yang dipahami sebagai kerajaan Hindu itu. Nah tentu saja sekarang kalau Mataram Islam dan Hindu itu punya tabu-tabu sendiri dalam makanan, tentu saja akan berbeda. Misalnya di zaman Mataram kuno yang menganut Shiva Hindu itu justru yang haram itu makanan daging sapi. Sapi itu haram. Tapi kalau Islam enggak, yang diharamkan adalah daging anjing dan daging babi terutama, serta binatang-binatang yang memiliki taring itu diharamkan, atau binatang-binatang yang hidup di dua dunia atau amfibi itu juga jatuh. Nah itu yang berkaitan dengan makan-makan yang bersifat hewani ya. Kalau yang bersifat tumbuhan sebetulnya tidak ada perbedaan. Artinya kuliner Mataram yang bertumbuh pada tradisi agraris terus berkembang sampai saat ini. Oke, Ya. jadi perkembangannya sangat biasa sekali Bapak dari Ya. Mataram kuno ke Mataram Islam. Jadi Bapak perkembangan dari kuliner Mataram sendiri dan eksistensinya untuk sampai saat ini itu kuliner Mataram Islam di Yogyakarta itu seperti apa Bapak eksistensinya untuk saat ini? Jadi Mataram itu wilayah yang kerajaan yang didirikan di wilayah agraris dan mengutamakan kehidupan ekonomi masyarakat itu dari penghasilan pertanian. Oleh karena kulinernya itu sangat bercorak agraris, berdasarkan atau bahan-bahan utama, bahan-bahan dasar dari makanan-makanan yang dikenal di wilayah agraris ini ya bahan-bahan yang berasal dari hasil tanaman pertanian di agraris. Terutama kalau di Mataram itu adalah jenis-jenis makanan yang berbahan dasar beras. Itu yang pertama. Yang kedua yang berbahan dasar palawija. Palawija itu ya tumbuhan-tumbuhan yang kulit, ketela, yang tumbuh-tumbuh di ladang-ladang, di kebun-kebun gitu ya. Kemudian yang berbahan dasar kelapa. Karena di wilayah ini tanaman tropis terutama di wilayah agraris ini tanaman kelapa sangat mudah sekali didapatkan. Nah kelapa ini nggak cuma dari sisi kelapa buahnya, tapi juga olahan dari berdasar
buah kelapa termasuk gula kelapa, atau kemudian aren yang giliran sebagainya. Sejenis kelapa itu nggak cuma kelapa yang biasa kita lihat, tapi juga kolang kaling yang dipakai untuk aren dan sebagainya. Dan juga ada lagi yang berbahan dasar dari sayur-sayuran yang tumbuh di wilayah agraris. Ya, seperti kalau yang terutama yang banyak menggunakan yang tumbuh di ladang-ladang, di sawah-sawah. Nah, jadi itu bahan dasar utama dari atau karakteristik pokok dari kuliner Mataram adalah yang berbahan dasar 4 jenis. Oke, baik Bapak. Dan mungkin ini sedikit benak yang ada di pikiran saya Bapak. Ada alasan tersendiri nggak sih kenapa kuliner Mataram itu terdominasi oleh rasa manis Bapak? Ada atau tidak Bapak? Ya, sebetulnya dominasi rasa manis itu perkembangan kemudian. Nah, kalau sebelumnya tidak begitu juga. Jadi ketika daerah Yogyakarta, Surakarta itu dikembangkan menjadi wilayah perkebunan gula, tebu, nah, maka mulai muncul jenis-jenis bahan makanan yang ditambahi dengan rasa manis, karena rasa manis itu mudah sekali didapatkan dari itu. Walaupun sebetulnya kalau gula tebu itu masyarakat Jawa sebenarnya tidak pernah mengkonsumsi. Gula pasir itu orang Jawa karena kebanyakan tuh nggak mengkonsumsi, yang mengkonsumsi hanya elit bangsawan saja di keraton, karena tidak boleh, itu hanya untuk khusus ekspor. Sehingga orang Jawa yang menginginkan rasa manis itu ya dengan gula kelapa, gula aren itu seperti itu, buatan dari yang berbahan dasar kelapa, bukan dasar tebu gitu. Tapi itu membuat jadi kebiasaan. Orang minum dulu juga biasanya minuman manisnya itu didasarkan pada bahan-bahan asli, bukan dari produk dari pabrik gula seperti itu. Sehingga bahan-bahan yang digunakan malah dulu sebelum banyak mengenal makanan manis, itu malah banyak makanan Jawa itu yang gurih dan kecut, karena banyak menggunakan asam Jawa, itu banyak digunakan asam kecut ya, asam Jawa. Termasuk ini adalah minuman yang banyak memakai asam kecut, jadi manis tapi juga kecut asam. Itu menjadi, dan itu sudah dikenal lama dalam tradisi kuliner Mataram, sudah banyak dikenal.